Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khumeratus Soleha, NIM 1802010204236. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inquiry sebagai tugas dari Kapita Selekta Pembelajaran. Adapun metode inquiry adalah suatu cara menyampaikan pelajaran dengan penelaahan sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, analisis, dan ilmiah. Adapun mencari tersebut dengan menggunakan langkah-langkah tertentu untuk menuju kesimpulan. Metode inquiry memberikan perhatian dan mendorong diri siswa mengembangkan masalah. Sedangkan menurut Sudina, mengemukakan bahwa inquiry adalah metode mengajar yang meletakkan dan mengembangkan cara berpikir ilmiah siswa. Inquiry atau penemuan adalah proses mental di mana siswa mengasimilisasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Penemuan yang dilakukan tentu saja bukan penemuan yang sesungguhnya, sebab apa yang ditemukan itu sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Jadi penemuan di sini adalah penemuan pura-pura atau penemuan siswa yang bersangkutan saja. Dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode inquiry ialah suatu cara menyampaikan pelajaran yang meletakkan dan mengembangkan cara berpikir ilmiah siswa, di mana siswa bisa mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, serta menarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam proses inquiry tersebut adalah: 1. Menyadarkan peserta didik bahwa mereka memiliki keingintahuan terhadap sesuatu. 2. Perumusan masalah yang harus dipecahkan peserta didik. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara atau hipotesis. Yang keempat, mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis tersebut. Dan terakhir yaitu siswa menarik kesimpulan dari jawaban atau generalisasi. Pelaksanaan metode inquiry memiliki strategi. Adapun strategi pelaksanaan metode inquiry yaitu: 1. Guru memberikan penjelasan, instruksi atau pertanyaan terhadap materi yang akan diajarkan. Sebelum dimulai pelajaran, guru harus memahami sejauh mana peserta didik memiliki persepsi terhadap materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian, guru dan peserta didik bersama-sama membandingkan persepsi dengan berbagai pendapat atau teori yang sudah ada. Dan nomor 2, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca atau menjawab pertanyaan serta pekerjaan rumah. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan terhadap persoalan yang mungkin membingungkan kepada peserta didik agar peserta didik dapat menggali jawaban dari penjelasan tersebut. Yang keempat, resitasi untuk menanamkan fakta-fakta yang telah mereka pelajari agar dapat dipahami. Yang kelima, guru memberikan penjelasan informasi sebagai pelengkap dan ilustrasi terhadap data yang telah disajikan. Yang keenam, mendiskusikan aplikasi dan melakukan sesuai dengan informasi tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, merangkum dalam bentuk rumusan sebagai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode inquiry memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari metode inquiry yaitu: 1. Siswa dapat aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, siswa memahami benar bahan pelajaran. Yang keempat, menimbulkan rasa puas bagi siswa dan menambah kepercayaan pada diri sendiri menjadi penemu. Yang kelima, siswa akan dapat mentransfer pengetahuannya dalam berbagai konteks. Yang keenam dan yang terakhir,
melatih siswa belajar mandiri. Sedangkan kelemahan dari metode empiri yaitu 1. Menyita waktu banyak. 2. Cara belajar ini diperlukan adanya kesiapan mental dari siswa. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat melakukan penemuan. Yang keempat, tidak berlaku untuk semua topik. Dan yang kelima, yaitu metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas yang besar karena sangat merepotkan guru. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang studi etnik. Adapun pendidikan berbasis budaya ini merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelajaran seumur hidup. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya ini dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan serta perkembangan pengetahuan. Adapun landasan dari teori pembelajaran berbasis budaya, salah satunya caranya dengan persepsikan dari 1. Menjadikan pembelajaran bermakna dan konstekstual yang sangat terkaitan dengan komunikasi. Yang kedua, menjadi pembelajaran menarik yang menyenangkan. Jadi kondisi belajar yang demikian membuat terjadinya penciptaan, maka secara tidak langsung siswa akan ikut senang dalam melakukan pembelajaran tersebut. Adapun jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya terdapat 3 macam. Yang pertama, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya ini menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Dan yang kedua, belajar dengan budaya. Dalam belajar dengan budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu belajar melalui budaya. Belajar melalui budaya merupakan salah satu bentuk multiple representation of learning atau bentuk penilaian pemahaman dalam beragam bentuk. Proses pembelajaran berbasis budaya, adapun prosesnya yaitu 1. Proses pembudayaan, yaitu pengenalan siswa kepada unsur kebudayaan dengan cara memperlihatkan jenis-jenis ornamen ragam hias yang terdapat pada berbagai macam benda. Yang kedua, observasi hasil budaya. Adapun observasi hasil budaya ini, siswa dituntut untuk mengamati berbagai karya seni motif batik dari berbagai daerah atau motif dari berbagai kebudayaan yang lain. Yang ketiga, yaitu pendalaman pengetahuan budaya. Dengan melihat contoh-contoh hasil karya motif seperti motif batik dari berbagai daerah di Indonesia, siswa menganalisis perbedaan corak antara daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu pembuatan karya. Siswa membuat karya seni rupa dalam bentuk gambar batik dengan corak sesuai dengan kreativitas siswa masing-masing. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis budaya, yaitu 1. Guru perlu mengidentifikasi pengetahuan awal siswa setiap sains asli. Identifikasi pengetahuan awal siswa tentang sains ini bertujuan untuk menggali pikiran siswa. Dan yang kedua, yaitu pembelajaran dalam kelompok. Jadi siswa dituntut untuk melakukan pembelajaran secara kelompok
bukan secara individu. Hal ini digunakan untuk mereka supaya saling membagi ide-ide kreativitas mereka dalam kelompok. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu guru berperan sebagai penegosiasi yang cerdas dan arif. Jadi guru di sini berperan menjadi moderator agar pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian materi metode inquiry dan studi etnik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.